Baik, di sini saya akan mempresentasikan proyek riset dari L4060 PKK dengan topik device fotonik rotator. Di sini saya sendiri adalah Erik Dania Putra dengan NIM 1322037 dengan dosen pembimbing Pak Ahmadi Surawijaya. Jadi proyek ini itu bertujuan untuk melakukan perancangan serta simulasi device rotator fotonik yang berfungsi memutar bidang polarisasi cahaya dalam sistem optik. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan indeks bias birefringent material yang menyebabkan rotasi polarisasi. Simulasi numerik menunjukkan bahwa rotator yang dirancang harus dapat melakukan rotasi sebesar 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat dengan input source 1550 nanometer. Jadi yang akan dibahas dari presentasi kali ini yaitu dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pertanyaan riset, serta ruang lingkup. Yang kedua adalah tujuan, tiga metodologi yang digunakan, empat hasil eksperimen, lima tantangan, enam pekerjaan selanjutnya, dan terakhir kesimpulan. Jadi eh, polarisasi cahaya itu merupakan salah satu parameter yang paling penting dalam sistem optik karena memengaruhi cara cahaya berinteraksi dengan material dan komponen-komponennya. Pengendalian polarisasi yang tepat diperlukan untuk menjaga efisiensi dan stabilitas transmisi sinyal optik. Nah, adapun fungsi rotator yaitu untuk memutar bidang polarisasi cahaya agar sesuai dengan orientasi yang dibutuhkan pada sistem optik berikutnya. Nah, implementasi di rotator itu sendiri yaitu dari komunikasi optik, sensor dan biosensor optik, dan optical instrumentation. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan dari riset. Yang pertama adalah bagaimana cara merancang device rotator fotonik yang mampu merotasikan polarisasi cahaya sebesar min 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Lalu, bagaimana pengaruh parameter desain terhadap performa rotasi oleh rotator yang ditunjukkan pada hasil simulasi numerik. Adapun hasil simulasi numerik yang digunakan yaitu FDTD. Selanjutnya ruang lingkup, fokus utama kami adalah melakukan perancangan dan analisis performa rotator dengan berbasis software ANSYS numerical yang menggunakan simulasi FDTD. Kami juga memiliki dua target capaian. Yang pertama, menghasilkan rotator yang dapat melakukan rotasi 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Kedua, yaitu mengamati pengaruh variasi parameter terhadap kinerja rotasi. Adapun batasan yang kami gunakan, yang pertama adalah riset hanya melakukan simulasi menggunakan ANSYS numerical. Yang kedua yaitu input panjang gelombangnya, gelombang source itu sebesar 1550 nanometer. Dari pendahuluan dapat diturunkan sebuah tujuan. Tujuan pertama yaitu merancang device rotator fotonik dengan rotasi 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Yang kedua yaitu mengevaluasi pengaruh parameter desain terhadap performa rotasi menggunakan simulasi FDTD. Yang ketiga, kami harus menemukan desain dengan efisiensi tinggi dan insertion loss yang paling minimal. Untuk targetnya itu kami inginnya di bawah 3 desibel. Adapun metodologi, untuk metodologi dibagi dua, metodologi project, yang kedua itu metodologi eksperimen. Untuk metodologi project, dimulai dengan pembagian kerja bersama kelompok, lalu dilakukan diskusi dan belajar. Untuk kegiatannya dapat dilakukan dengan belajar mandiri atau diskusi dengan anggota kelompok atau bahkan bimbingan. Selanjutnya yaitu hands-on mandiri sesuai dengan hasil pembagian kerja. Lalu nanti apabila pekerjaan masing-masing telah selesai, kami berencana untuk saling membantu kerjaan temannya atau rekan kelompok. Lalu apabila sudah selesai, maka kami akan melakukan finalisasi desain dan finalisasi dokumen. Untuk metodologi eksperimen sendiri, kami memulai dengan membuka dan mempelajari referensi yang ada, lalu kami melakukan perancangan desain, lalu juga dilakukan optimalisasi desain, setelah itu dilakukan simulasi desain. Lalu nanti diamati apakah hasil simulasi tersebut sudah optimal dan sudah memenuhi spesifikasi. Apabila belum, kami akan melakukan iterasi memulai dari mempelajari ulang referensi yang ada. Lalu apabila hasilnya sudah optimal dan memenuhi spesifikasi, kami akan mengirimkan desain rotator ini ke tim riset kuantum agar dapat digunakan. Jadi berikut adalah desain awal rotator. Ini di-generate menggunakan script ANSYS dari Pak Ahmadi. Jadi secara struktur, rotator ini terdiri dari substrat. Kami menggunakan SiO2, lalu di sini ada source,
yang ditandakan dengan warna ungu. Lalu yang merah ini adalah waveguide-nya. Lalu yang kuning ini adalah metal atau plasmonik atau yang disebut agitator. Untuk agitator sendiri kami menggunakan bahannya emas. Nah, jadi pertama-tama dilakukan eh, hasil eksperimen. Untuk saya sendiri, saya melakukan variasi parameter waveguide. Untuk ini dilakukan untuk konfigurasi 45 derajat. Dari hasil yang telah saya peroleh, bahwa saya hampir mendapatkan eh, polarisasi rotasi dari rotatornya di 47 derajat dan 43 derajat untuk yang mendekati target. Akan tetapi setelah dilakukan diskusi bersama, ternyata kebutuhan dari tim riset kuantum yaitu menggunakan parameter waveguide-nya tidak boleh dirubah atau harus memenuhi spesifikasi dari mereka yaitu 0,5 mikrometer dikali 0,22 mikrometer. Maka dari itu saya mengubah metode variasi parameternya itu menggunakan variasi parameter plasmonik, bukan waveguide-nya. Untuk variasi parameter plasmonik, saya melakukan banyak iterasi, namun yang tercatat yang sudah mendekati target yang diinginkan yaitu ada 5. Di sini teramati bahwa kombinasi yang kelima itu adalah kombinasi yang terbaik, yaitu memberikan hasil sudut 45 derajat dengan PCE-nya 0,5 atau 50%. Untuk kombinasi kelima itu eh, panjang panjang dari agitatornya itu 4,25 mikrometer, lalu untuk lebarnya 0,252 dan untuk ketinggiannya itu 0,2 mikrometer. Jadi kurang lebih seperti ini. Juga perhatikan untuk rotasi 45 derajat, letak agitatornya itu di sebelah kiri atas. Nah, berikut adalah hasil simulasi FDTD dari rotator 45 derajat. Jadi, pertama-tama yang harus kita lihat adalah dari perbandingan input dan output grafik untuk E-field-nya. Teramati dari input E-field, di sini kelihatan terlihat bahwa cahaya berada dalam mode 1 dan membentuk sebuah lingkaran yang hampir sempurna, tapi di sini masih ada sedikit loss teramati. Lalu untuk setelah di outputnya, setelah dilakukan rotasi, cahayanya itu tergeser miring, membentuk 45 derajat sebagaimana terbaca dalam hasil skrip yaitu 45,006 derajat. Lalu perhatikan untuk monitor dari propagasinya, di sini terlihat bahwa adanya eh, perubahan intensitas tersebut menandakan bahwa cahaya telah berhasil dipolarisasi oleh rotator. Nah, karena idenya adalah peletakan dari plasmonik itu mempengaruhi perputaran sudutnya, maka untuk min 45 derajat kami mencoba dengan memindahkan plasmonik yang semulanya di pojok kiri atas dari waveguide, sekarang diubah ke pojok kanan atas dari waveguide-nya. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan perubahan pada skrip, sebagaimana dapat dilihat perubahannya dari slide yang ditampilkan. Nah, berikut adalah hasil simulasi rotator untuk rotasi min 45 derajat. Untuk pembacaan tetanya sendiri, karena hasil skripnya itu hanya berupa magnitudo, jadi diberikan 45 derajat saja, tapi untuk melihat min 45 atau 45 derajat itu dari rotasi kemiringannya. Ini kurang lebih hasil rotasinya hampir serupa dengan yang 45 derajat untuk tingkat kemiringannya, akan tetapi hanya saja arah arah rotasinya yang berbeda untuk menandakan positif atau negatif 45 derajat. Nah, untuk untuk membandingkannya dapat dilihat komparasinya seperti berikut. Untuk yang 45 derajat seperti gambar yang di sebelah kiri, untuk rotator yang min 45 derajat di gambar yang sebelah kanan. Adapun tantangan yang dihadapi oleh saya selama dilakukan riset ini, yang pertama adalah waktu simulasi yang cukup lama, karena setiap kali iterasi simulasi itu membutuhkan sekitar waktu 15 hingga 30 menit. Yang kedua yaitu perubahan parameter yang sedikit dapat memberikan perubahan output yang signifikan.
Misalnya, saat saya melakukan perubahan parameter untuk lebar dari agitator sebanyak 0,01 mikro itu bisa menghasilkan output rotasi yang bisa dibilang mungkin beda belasan atau bahkan beda puluhan dari hasil sebelumnya. Adapun pekerjaan selanjutnya, yang pertama adalah saya ingin melanjutkan untuk melakukan perancangan rotator untuk rotasi 90 derajat. Yang kedua, saya ingin melakukan integrasi masing-masing konfigurasi rotator dan melakukan uji validasi. Yang ketiga yaitu melakukan perhitungan untuk index loss, untuk rotasinya, untuk pengecekan ulang, dan beberapa komponen perhitungan lainnya seperti validasi PCE dan lainnya. Kesimpulan, yang pertama adalah perancangan rotator untuk 45 derajat dan min 45 derajat telah berhasil dilakukan, yang dibuktikan telah memberikan hasil simulasi yang relatif sama, hanya saja berbeda arah polarisasinya. Yang kedua, parameter desain waveguide menggunakan 0,5 mikrometer dan 0,22 mikrometer sesuai dengan kebutuhan tim riset kuantum fotonik. Yang ketiga, desain rotator dirancang dengan melakukan variasi parameter desain plasmoniknya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih.